Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas AS1 Farmasi 2020 yang beranggotakan Nur Fadilah Hafi, Nur Ain Oktaviani Lamakaraka, Devita Zubaidi, Handrian Sapakaya, dan Sri Wahyuni. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang obat antiemetik. Apa sih itu obat antiemetik? Obat antiemetik adalah kelompok obat yang digunakan untuk meredakan gejala mual dan muntah pada berbagai kondisi, seperti mabuk perjalanan, kemoterapi, pasca operasi, atau kehamilan. Apa saja sih obat antiemetik? Jadi, simak video berikut ini untuk mengetahui berbagai macam jenis obat antiemetik. Obat antiemetik memiliki beberapa golongan. Yang pertama, antagonis reseptor serotonin atau 5-HT3 bekerja dengan cara memblokir serotonin baik secara perifer pada terminal saraf vagal gastrointestinal dan secara sentral di zona pemicu kemoreseptor. Bloket ini menghasilkan efek antiemetik yang kuat. Contoh dari obat antagonis reseptor serotonin yang pertama ondansetron. Indikasi mual muntah akibat kemoterapi dan radioterapi, pencegahan mual dan muntah pasca operasi, efek samping, sakit kepala, sensasi hangat atau kemerahan, konstipasi, reaksi lokal injeksi, komplikasi lain seperti kejang, gangguan gerakan termaksud reaksi ekstrapiramidal, aritmia, nyeri dada, bradikardia, cegukan, peningkatan fungsi hati, dan reaksi hipersensitivitas. Untuk dosis, dewasa kemoterapi yang sangat emetogenik, awal 8 mg secara intravena lambat atau secara infus selama 15 menit segera sebelum kemoterapi, diikuti dengan infus berikutnya 1 mg per jam selama 24 jam atau 2 dosis 8 mg secara intravena lambat secara infus selama 15 menit dengan selang waktu 4 jam. Regimen ini diikuti dengan pemberian secara oral 8 mg tiap 8 jam selama 5 hari. Kemoterapi yang kurang emetogenik, 8 mg secara intravena lambat atau secara infus selama 15 menit segera sebelum kemoterapi, diikuti dengan pemberian secara oral 8 mg tiap 8 jam selama 5 hari. Mual dan muntah pasca operasi, 4 mg intravena atau intramuskular lambat diberikan dosis tunggal. Anak kurang dari 4 tahun, 5 mg secara oral intravena selama 15 menit segera sebelum kemoterapi, diikuti dengan 4 mg oral tiap 8 jam selama 5 hari. Selanjutnya, granisetron. Indikasi untuk pencegahan dan pengobatan mual dan muntah akut dan delayat yang menyertai kemoterapi dan radioterapi, mual dan muntah pasca bedah. Efek samping, konstipasi, sakit kepala, ruam, kenaikan sementara enzim hati, dan reaksi hipersensitivitas. Untuk dosis, mual dan muntah yang diinduksi kemoterapi, dewasa 1-3 mg secara injeksi intravena lambat lebih dari 30 detik atau dilarutkan dalam 20-50 ml larutan infus untuk diberikan lebih dari 5 menit. Bila perlu, dosis tambahan dapat diberikan sekurang-kurangnya 10 menit sesudah pemberian dosis terakhir. Dosis maksimum 9 mg per 24 jam. Anak-anak, intravena 10-40 mg per kilogram berat badan dilarutkan dalam 10-30 ml larutan infus. Mual dan muntah yang dirangsang oleh radioterapi, dewasa 1-3 mg secara injeksi intravena lambat lebih dari 30 detik atau dilarutkan dalam 20-50 ml larutan infus untuk diberikan dalam waktu lebih dari 5 menit sebelum mulai radioterapi. Mual dan muntah pasca operasi, dewasa 1 mg secara injeksi intravena lambat lebih dari 30 detik. Terakhir, polonosetron. Indikasi untuk pencegahan mual dan muntah akut yang terikat dengan kemoterapi kanker sedang hingga berat dan bersifat emetogenik. Pencegahan mual dan muntah post-operasi hingga 24 jam setelah operasi. Efek samping, sakit kepala, pusing, konstipasi, dan diare. Dosis untuk dewasa 0,25 mg sebagai bolus intravena tunggal selama 30 detik, diberikan 30 menit sebelum kemoterapi. Jangan mengulangi dosis dalam 7 hari. Untuk anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun, obat ini tidak direkomendasikan. Golongan berikutnya yaitu antagonis dopamin.
bekerja dengan menghambat aktivitas reseptor dopamin untuk mencegah rasa mual dan muntah. Contoh obatnya yaitu domperidon. Indikasi untuk mengatasi mual dan muntah misalnya pada pasien dispepsia fungsional, pasien yang menjalani pengobatan sitotoksik atau radioterapi, dan pasien penyakit Parkinson yang menerima levodopa. Efek sampingnya kram perut ringan, peningkatan kadar prolaktin serum, menyebabkan galaktore dan ginekomastia, mulut kering, sakit kepala, diare, ruam kulit, rasa haus, gangguan cemas, dan gatal. Dosisnya, mual dan muntah akut termasuk mual dan muntah karena levodopa dan bromokriptin 10-20 mg tiap 4-8 jam. Periode pengobatan maksimal 12 minggu. Untuk anak hanya pada mual dan muntah akibat sitotoksik atau radioterapi 200-400 mikrogram per kilogram berat badan tiap 48 jam. Obat berikutnya Anmover B6 yang mengandung piratiazin. Merupakan obat yang berindikasikan untuk mengatasi mual muntah pada orang dewasa maupun anak-anak serta dapat digunakan pada mual akibat kehamilan, mabuk perjalanan, gangguan pencernaan atau mual setelah operasi. Efek sampingnya mengantuk. Dosisnya 1-2 tablet dikonsumsi 1 kali sehari, dapat diminum setelah makan. Untuk mabuk perjalanan, dosis piratiazin bisa diberikan 1/2 tablet sebanyak 1 kali sehari, dapat diminum 1 jam sebelum keberangkatan. Anak-anak diberikan dengan dosis 1/2 tablet yang dikonsumsi 1 kali sehari. Obat berikutnya yaitu Fosea. Indikasinya mual dan muntah karena obat radiasi atau pasca operasi, meringankan perasaan panas yang berhubungan dengan reflux esofagitis. Efek sampingnya diare, mengantuk, sembelit, dan gejala ekstrapiramidal. Gelisah dan lelah yang berlebihan, kadang terjadi agitasi, iritabilitas, urtikaria, mulut kering. Dosisnya dalam bentuk tablet, dewasa di atas 12 tahun 3 kali sehari 1/2-1 tablet. Anak-anak maksimum 0,5 mg per kilogram berat badan sehari dibagi dalam 3 dosis. Dalam bentuk sirup, dewasa 3 kali sehari 1-2 sendok takar. Anak-anak maksimum 0,5 mg per kilogram berat badan sehari dibagi dalam beberapa takaran. Obat berikutnya yaitu klorpromazin. Indikasinya mual muntah. Efek samping reaksi ekstrapiramidal seperti adanya gejala menyerupai Parkinson dystonia, akatisia, dan tardive dyskinesia. Dosisnya dalam bentuk tablet, dewasa 10-25 mg setiap 4-6 jam hingga keluhan hilang. Anak usia 1-12 tahun 0,55 mg per kilogram berat badan setiap 4-6 jam hingga keluhan hilang. Dalam bentuk injeksi, dewasa 25 intramuskular, dilanjutkan dengan 25-30 mg setiap 3-4 jam, sampai mual dan muntah berhenti. Anak usia 1-12 tahun, 0,5 mg per kilogram berat badan, intramuskular setiap 4-6 jam, dosis maksimal untuk anak lebih dari 5 tahun, 75 mg per hari, anak 1-5 tahun, 40 mg per hari. Selanjutnya, yakni obat Nuvapreg. Nuvapreg merupakan obat golongan antagonis dopamin yang diindikasikan untuk pengobatan dan pencegahan mual muntah yang berhubungan dengan gastroenteritis, vertigo akibat sindrom Meniere, dan labirinitis, ataupun untuk mabuk perjalanan dan mual pasca operasi. Dosis Nuvapreg untuk dewasa, yakni 1 tablet tiap malam. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 2-3 tablet tiap malam atau 1 kali sehari bila perlu. Untuk pencegahan mabuk perjalanan, yakni 1 tablet diminum malam sebelum bepergian. Obat ini memiliki efek samping yakni mengantuk, sedasi, penglihatan kabur, disorientasi, peningkatan tekanan darah, ruam kulit, dan fotosensitivitas. Selanjutnya yakni obat Fometa. Fometa merupakan obat yang diindikasikan untuk mual dan muntah akut serta dispepsia fungsional. Pada anak diindikasikan untuk mual dan muntah yang disebabkan oleh kemoterapi dan radioterapi untuk kanker. Obat ini memiliki efek samping yakni peningkatan kadar prolaktin, reaksi hipersensitivitas, misalnya anafilaksis, angioedema. Jarang efek samping neurologis atau ekstrapiramidal pada anak-anak. Dosisnya yakni dewasa 10 mg 3 kali sehari, maksimal 30 mg untuk setiap harinya. Durasi perawatan maksimal 7 hari.
Anak-anak di bawah 12 tahun atau kurang dari 35 kg, yakni 0,25 mg per kilogram BB, diberikan hingga 3 kali sehari, maksimal 0,75 kg per berat badan. Anak umur 12 tahun atau 35 kg sama seperti dosis dewasa. Selanjutnya, golongan antihistamin H1 yang mekanisme kerjanya yaitu menghambat penempelan histamin pada reseptor H1 dengan cara bersaing dengan histamin untuk menempati reseptor pada sel-sel efektor di saluran pencernaan, pembuluh darah, dan saluran pernafasan, sehingga efeknya terhadap sistem saraf pusat dan saraf perifer menurun yang dapat menyebabkan efek sedasi atau ngantuk. Contoh dari obat golongan antihistamin H1 yaitu pertama antimo. Indikasinya yaitu anti vertigo, anti mabuk, pening dan mual selama perjalanan dengan kendaraan bermotor, kapal laut, dan pesawat udara, baik untuk dewasa maupun anak-anak. Efek sampingnya yaitu mengantuk, lesu, pusing, dan gangguan keseimbangan, terutama pada anak-anak. Kemudian sakit kepala, mulut kering, gangguan pergerakan, pandangan kabur, gangguan berkemih, gangguan saluran pencernaan seperti mual, diare, muntah, dan nyeri ulu hati, detak jantung tidak beraturan atau berdebar-debar. Dosisnya, dewasa dan anak di atas 12 tahun 1 tablet 50 mg, sehari tidak lebih dari 8 tablet atau 400 mg. Anak usia 8-12 tahun 0,5 tablet atau 25 mg sehari, tidak lebih dari 3 tablet atau 150 mg. Diminum 30 menit sebelum berpergian menggunakan kendaraan, bila perlu dapat diulang tiap 4 jam. Kedua, ada obat OTD. OTD ini indikasinya dapat digunakan sebagai antiemetik, rinitis alergi, urtikaria atau gatal-gatal biduran, dan high fever. OTD dapat juga membantu memudahkan tidur apabila mengalami kesulitan tidur. Efek sampingnya yaitu sedasi, gangguan saluran pencernaan, efek antimuskarinik, efek kardiovaskular, dan susunan saraf pusat. Dosisnya, anti muntah untuk orang dewasa yaitu 1 tablet diminum 30 menit sebelum berpergian. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat.